Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Alhamdulillah di roadmap video tutorial software akuntansi Excel ini kita sudah sampai kepada part 4. Sampai kepada part 4A ya tepatnya, karena tadi 4A kita sudah mempelajari konsep besarnya dari studi kasus perusahaan akuntansi dagang yang masih di level basic ya, karena masih menggunakan jurnal umum. Nah, di video 4A ini kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus akuntansi dagang dengan menggunakan modul pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar, yang tentunya akan jauh lebih mudah, lebih simpel, yang cara kerja dasarnya sebenarnya sudah dijelaskan di video part keempat di jurnal umum ya. Jadi di modul pembelian dan penjualan ini merupakan pengembangan dari modul jurnal umum ya, cara kerjanya. Sehingga di modul pembelian penjualan jauh lebih mudah dan sudah tidak menggunakan konsep debit dan kredit lagi ya, karena konsep debit kreditnya sudah dikerjakan oleh sistem. Baik ya, kita akan mulai saja. Kita akan kembali ke studi pertama. Oh ya, sebelumnya kita kosongkan dulu ya datanya. Seperti biasa, karena ini studi kasusnya masih yang menggunakan modul jurnal umum. Namun di video ini kita akan menggunakan modul pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar, sehingga kita kosongkan datanya terlebih dahulu. Seperti biasa di bagian user guide, kosongkan data secara otomatis. Oke. Alhamdulillah ya, datanya telah kosong. Kita cek FA register juga sudah kosong ya. Bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mengetahui kegunaan dari FA register ini untuk apa, ini sebenarnya kegunaan utamanya untuk melakukan perhitungan depresiasi aset tetap secara otomatis ya. Jadi perhitungannya bisa otomatis tiap bulan, nanti dia mendebit sendiri ya akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Jadi tidak usah di jurnal manual lagi, tinggal kita setting di bagian pick asset register atau FA register ini. Nah, namun di video ini kita tidak akan membahas ini, nanti akan dibahas di video khusus yang membahas fungsi dari FA register ini. Biar kita fokus, kita akan membahas studi kasus perusahaan dagang dengan menggunakan modul pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Sesuai dengan siklus dari perusahaan dagang, langkah pertama yaitu membeli barang dagangan yang akan dijual, atau menentukan dulu, sebelum membeli menentukan dulu ya produk yang ingin dijualnya apa. Nanti diinputkan di bagian sini. Setelah kita menentukan apa yang akan kita jual, tentunya kita harus melakukan pembelian ya. Bisa ke grosir, distributor, supplier, atau juga ke pabriknya langsung untuk membeli barang-barang yang ingin kita jual. Untuk suppliernya, grosirnya ataupun distributornya bisa disimpan di master vendor, di sheet bagian vendor. Dan jika persediaannya disimpan di gudang atau gudangnya lebih dari satu, bisa gudangnya disimpan di bagian sheet gudang. Termasuk jika ada pelanggan tetap, juga database-nya bisa diinputkan di modul customer. Seperti biasa, kita skenariokan bahwa kita telah menetapkan produk yang akan dijual ini seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pembelian kepada supplier. Studi kasusnya pada tanggal 3 Januari 2022, Solusinet membeli barang dagangan kepada PT General Indonesia berupa baju 10 pieces, sepatu 5 pieces, dan topi 5 pieces senilai Rp750.000. Baik ya, kita otomatis di sini nomornya, tanggalnya 3 Januari 2022.
Gudangnya untuk sementara kita tidak gunakan saja yang ada ya, kita sunter saja. Kita skenariokan disimpan barangnya di sunter. Nomor dokumennya kita pembelian saja, pembelian 001. Ini bebas ya, sesuai dengan nomor dokumen yang digunakan di perusahaan. Kode transaksinya kita akunnya pembelian ya. Walaupun sebenarnya di sininya pembelian, tapi nanti akan masuk ke bagian persediaan. Sama seperti waktu kita di jurnal umum, karena ini sudah modul lanjutan atau pengembangan dari jurnal umum, maka ada akun pembeliannya. Untuk COA expense kita kosongkan saja ya, karena kita ingin membeli persediaan. COA expense digunakan jika kita ingin membeli selain persediaan barang dagangan, misalnya pembelian perlengkapan, pembelian aset, pokoknya pembelian selain dari persediaan. Nama suppliernya kita disesuaikan dengan skenario ya, bahwa kita membeli barangnya kepada PT General Indonesia. Maka kita isikan di sini PT General Indonesia. Tinggal di scroll saja ya. Nah, sudah ada. Nama barangnya juga kita samakan dengan skenario, yaitu berupa baju 10 pieces, baju 10 pieces, harga satuannya kita sesuaikan dengan standar cost ya. Untuk harga satuannya 30.000. PPN karena kita PPN umum aja ya 10%, walaupun tidak disebutkan di skenarionya. Keterangan kita kosongkan saja, statusnya ini tidak di hold ya. Iya ya, kalau kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh sistem setelah kita menginput di modul pembelian, yaitu seperti ini ya. Kalau sistem dia otomatis dijurnalkan di debit untuk inventory persediaan yang tadi akun pembelian, walaupun di modul pembeliannya nama akunnya pembelian, tapi pada kenyataannya yang di debit bukanlah akun pembelian tapi persediaan. Karena dalam akuntansi seperti yang dijelaskan di VAT keempat, bahwa tidak ada dalam akuntansi yang namanya akun pembelian ya, baik dengan menggunakan sistem perpetual maupun periodik. Yang ada hanyalah akun persediaan untuk mencatat setiap transaksi pembelian. Persediaan bertambah di debit, dan kalau tunai kas berkurang di kredit. Sedangkan kalau secara kredit atau tidak tunai, persediaan bertambah di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Nah, seperti ini ya. Ini karena kita tadi mengisikan PPN 10%, maka dia otomatis hutang PPN-nya berkurang berarti ya di sini. Jadi seolah-olah dia udah langsung dibayarkan berarti ya. Kalau berkurang hutang PPN-nya berarti sudah dibayarkan, dan dia yang bertambah menjadi hutang usaha bertambah di kredit sebesar 300.000 ditambah PPN 30.000 jadi 330.000. Jadi dalam modul pembelian ini oleh sistem otomatis akan dianggap sebagai pembelian secara kredit, bukan tunai. Baik ya, ketika ada penjualan secara tunai maka harus diinputkan 2 kali. Pertama di modul pembelian, dan kedua di kas keluar sebagai untuk menginput pembayarannya. Karena secara otomatis di modul pembelian semuanya dianggap secara kredit. Jadi kalau mau tunai caranya harus 2 kali. Pertama di modul pembelian dan kedua di kas keluar. Kita isikan nomornya 1 dengan tanggal yang sama ya, karena tunai. 3 Januari 2022. Nomor dokumennya kita PB 001. Cash akunnya ini kita membayarnya menggunakan apa ya, tergantung ya. Kalau Anda membayar menggunakan BCA, makanya sini BCA. Kalau cash, kalau mandiri
Namun kita di sini diskenariokan membayarnya menggunakan cash saja ya. Nah, ini kode transaksinya apa nih? Kita membayarnya menggunakan cash untuk membayar hutang. Berarti kode transaksi di sininya hutang ya. Hutang usaha yang lawan transaksinya apa? Jadi hutang siapa yang ingin dibayar, itu pengertian mudahnya. Karena tadi di soalnya PT General, maka kita lawan transaksinya harus PT General ya. Karena yang dibayar hutangnya itu hutang kepada PT General. Referensi kita kosongkan. Kas keluar ini jumlahnya ya. Jumlahnya berapa? Karena kita bayar full, jumlahnya kita bayar 330.000 ya. Kita coba refresh. Sudah benar ya. Kita di akun cashnya sudah ada kredit karena minus ya, karena sudah digunakan untuk membeli persediaan. Kita lihat lagi akun persediaan. PT General Indonesia debitnya 300.000 ya. Ini berarti kita ada oleh sistem diinputkan otomatis bahwa ada pembelian dari General Indonesia sebesar 300.000 berupa inventory atau persediaan. Ini berarti nyambungnya di akun ini ya. Nih PB001 ya. Nah, walaupun di sini kode transaksinya pembelian, namun oleh sistem akan otomatis dimasukkan ke yang namanya persediaan. Ya, kartu stok ya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi ini nama barangnya yang sudah diinputkan di sheet produk, dan ini adalah saldo awalnya. Ini kenapa kosong? Karena di sheet ininya tidak diisi ya, di SA saldo awal persediaan. Kalau ininya diisi, maka otomatis nanti juga akan update ke saldo awal persediaan ini. Nah, modul pembelian update-nya akan ke sini. Kita telah membeli, nama barangnya baju, satuannya pieces sebanyak 10 pieces. Kalau harga belinya satu piecesnya itu 30.000 dan totalnya dikali 10 menjadi 300.000. Nah, kemudian bagaimana ketika nanti ada pembelian kedua dengan harga yang berbeda? Misalnya di pertengahan Januari kita membeli baju 20 pieces, namun harga belinya sudah naik misalkan jadi 40.000. Maka totalnya nanti di sini akan menggunakan metode rata-rata ya, menggunakan average untuk harga per piecesnya. Jadi nanti harga per pieces ini tidak akan 30.000 ya, namun akan dirata-ratakan dengan menggunakan metode penilaian persediaan average atau rata-rata tertimbang. Dan di sistem software akuntansi Excel ini hanya support metode average aja ya, jadi belum bisa untuk metode FIFO maupun LIFO. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi akan nyambung ke sini. Nanti ketika sudah ada diinputkan modul penjualan, ini akan terisi juga. Nah, jika ada kita ngasih sampel atau ekstra bonus juga akan di sini ya, akan mempengaruhi persediaan. Kemudian adjustment, misalnya jika ada persediaan hilang, rusak, ataupun lain sebagai penyebabnya, nanti bisa dimasukkan di bagian sheet di bagian adjustment ya, di bagian sini nomornya berapa, lokasi gudangnya apa, kode transaksi apa, nanti bisa rusak, ada selisih stok ataupun juga ada transfer atau pemindahan. Nanti kita akan bahas ya spesial di video khusus untuk membahas penyesuaian persediaan, karena nanti kalau kita menggunakan sistem periodik, persediaannya akan dihitung di akhir sehingga perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian antara perhitungan fisik dengan catatan. Nanti bagaimana caranya akan dijelaskan di video tersendiri ya.
Nah, seperti itu ya mungkin hubungan-hubungannya. Penyesuaian nanti akan di sini saldo akhir. Kuantitinya berapa? Jadi si baju ini saldo akhirnya ini ada berapa dengan total rata-rata nilai per rata-rata harga per pieces, harga beli per piecesnya berapa dan totalnya berapa nanti. Ini total nilai persediaan kita ya di senilai berapa. Karena dalam prinsip akuntansi bahwa semuanya harus dinilai dengan uang ya. Seperti itu mungkin secara konsep cara kerja dari modul pembelian ini ya. Untuk selanjutnya sama saja ya, namun kita akan melanjutkan ke studi kasusnya. Kita bereskan dulu. Kita kembali lagi ke modul pembelian. Di studi kasusnya kan selain kita beli baju 10 pieces juga ada sepatu 5 pieces dan topi 5 pieces. Kita di sini topi ini kita 2. Samakan saja ya. Ini samakan ya. Kenapa yang disamakan? Agar nanti bisa masuk ke dalam satu invoice kalau di jurnal penjualan. Karena satu transaksi kan sebenarnya. Ini pembelian juga samakan semuanya ya. Sorry. Ini baju sepatu ya. Sepatunya tadi berapa pieces? 5 pieces. Jumlahnya 5, satuannya kita lihat di list produk ya. Untuk harga sebenarnya tidak harus ke produk ya. Nanti saya perlu jelaskan lagi. Jadi harga satuan ini benar-benar murni harga beli sesungguhnya. Realitasnya berapa? Kemudian ini untuk apa kegunaannya? Standar cost ini bisa dilihat ya, kalau yang merah ini ada penjelasannya dari developernya, diisi dengan HPP standar. Apa itu? HPP standar adalah estimasi atau perkiraan atau anggaran budgeting untuk baju ini berapa HPP-nya. Nah, diisikan di sini. Di sini contohnya 30.000, jadi standarnya itu 30.000. Namun nanti kenyataannya bisa lebih kecil ataupun lebih besar atau sama dari standar. Yang diisikan di modul pembelian tadi. Di modul pembelian tadi ini adalah harga sesungguhnya. Jadi tidak harus sama dengan harga HPP standar di si produk. Jadi ini kegunaannya hanya untuk standar saja ya, untuk estimasi anggaran saja. Nanti akan berpengaruhnya di sini ya. Di bagian jurnal COGS. Ini akan terisi ketika kita melakukan transaksi di modul penjualan. Nah, ini adalah total standar cost applied. Jadi nanti di sini akan ada ya standarnya berapa sesuai dengan yang dituliskan di produk tadi. Jadi standarnya berapa dan realisasinya berapa. Nah, realisasinya ada di kartu stok. Nah, ini sesungguhnya ya. Nanti mungkin bisa lebih kecil, lebih besar, atau juga sama dari harga standar. Seperti itu ya. Namun untuk studi kasus ini kita samakan saja dengan harga HPP standar 70.000 ya. Ininya sama ya. Kita sekarang sepatu. Ini copy paste saja. Topi ya, sekarang topinya berapa di studi kasusnya? Topinya juga 5 pieces ya. Ininya 5 pieces. Untuk harga HPP topi 20.000 ya.
Ini HPP topi 20.000. Ininya kita 10% kan sama. Oke ya, totalnya jadi 300 tambah 350 tambah 100 jadi 750.000, sesuai ya dengan ini, 750.000 rupiah. Nah, seperti ini ya cara menggunakan modul pembelian. Karena ini semuanya adalah cash atau tunai, maka akan dibayar pada hari yang sama, yaitu tanggal 3 Januari. Kita inputkan lagi di modul kas keluar ya. Karena kita akan membayar hutang dari PT General. Nah, ini kan tadi baru satu pieces ya 330. Sekarang kita semua totalnya ada. Total tagihannya sama hutang PPN-nya ini kita jumlahkan saja ya. Rp825.000 ya. Sudah termasuk dengan PPN 825.000. Di sini kita update jadi 825.000. Kita refresh, kita analisis lagi. Pertama tentunya kita lihat di buku besar terlebih dahulu ya. Inventorinya total akhirnya 750.000, sudah benar ya. Kalau di hutang usaha kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah benar ya, saldonya 0 karena sudah dibayar semua ya tagihannya. Kemudian untuk hutang PPN juga sudah ya, sudah betul semua, sudah otomatis dijurnalkan oleh sistem ke PPN-nya. Jadi banyak sekali ya proses yang dilakukan oleh sistem ketika kita menggunakan modul pembelian ini, yang prinsip kerjanya adalah seperti cara kerja di jurnal umum yang sudah dibahas di part keempat. Jadi kita ini sudah menjurnal persediaan pembelian, ini kan sebenarnya dijurnalkannya persediaan, ini harga satuan, PPN-nya, jadi ini sudah semua otomatis dikerjakan oleh sistem. Jauh lebih mudah ketika kita menggunakan modul pembelian ini. Sekarang kita lanjut menggunakan modul penjualan. Kita langsung lompat saja ya ke studi kasus nomor 3. Pada tanggal 7 Januari 2022, Solusinet menjual barang secara tunai kepada Andara berupa baju 1 pieces seharga 100.000, sepatu 2 pieces seharga 200.000, dan topi 5 pieces senilai 70.000 per piecesnya, sehingga semua total penjualannya adalah 850.000. Kita langsung praktekkan dengan menggunakan modul penjualan. Tanggalnya kita ini tanggal 7 Januari ya. 7 Januari. Gudangnya kita pilih Sunter saja ya. Salesman kita kosongkan. Nomor dokumen kita PJ aja. Kode transaksinya tentunya penjualan. Nama customernya Andara sesuai dengan di skenario. Nama barangnya baju 1 pieces 100.000. Di sini baju. Jumlahnya 1 pieces. Harga satuannya 100.000. Diskonnya tidak ada diskon. Kita estimasikan umum ya, PPN-nya ada 10% walaupun tidak disebutkan dalam skenario-nya. Keterangannya kita isikan penjualan saja, atau dikosongkan juga tidak apa-apa. Nah, standar cost kan ini dia otomatis yang ngambil dari data sheet produk. Ini perkiraan HPP dari baju 30.000.
walaupun nanti realisasinya akan menggunakan sistem operaja atau rata-rata dari setiap harga beli produknya. Kita langsung lanjutkan saja ya. Ini sama, semuanya kita di copy paste saja. Karena ini satu transaksi ya, dia satu customer belinya 3 pieces, berarti nomor dokumennya disamakan. Biar nanti akan tercetak masuk ke dalam satu invoice. Ininya sama juga. Sama baju, jumlahnya produknya bukan baju ya. Sekarang sepatu 2 pieces seharga 200.000. Sepatu ini 2 pieces 200.000. Dia beli sepatunya 2, harga satuannya 200.000. Samakan saja. Oke, keterangannya samakan saja. Status kosongkan. Standar cost ini ngambilnya sama ya, seperti yang di atas dari sheet produk. Harga satu standar costnya 70.000, karena dia beli 2 jadi 140.000. Ketiganya kita samakan saja, karena ini merupakan satu transaksi, termasuk nomor dokumennya juga. Nama barangnya topi ya, topi 5 pieces seharga 70.000. 5 pieces ini 70.000. Kita coba cetak invoice-nya. Cara nyetak invoice-nya, jangan lupa letakkan kursor di nomor dokumen, kemudian klik cetak invoice. Nah, dia otomatis ya, invoice-nya semuanya sudah terisi. Jadi Anda tidak perlu manual lagi mengisi invoice-nya. Nah, jumlahnya 850.000, sama dengan di skenario-nya ya, 850.000, berarti sudah benar. Nah, jadi kalau nomor dokumennya disamakan, maka otomatis akan dijadikan satu faktur, satu invoice. Sama ya untuk yang lainnya juga. Di surat jalan dia otomatis ya, ketika nyetak invoice maka otomatis masuk juga ke surat jalan dan kwitansinya. Sudah ya, langsung bisa tinggal di print saja ya. File print, bisa disesuaikan ukuran kertasnya atau juga bisa di print surat jalan, itu bisa ya, opsional. Nah, seperti ini ya. Kita refresh dulu dan melakukan analisis dulu apa dampaknya setelah kita menginput di modul penjualan ini. Untuk melakukan analisis atau tracking bisa dimulai seperti biasa dari buku besar dulu. Ada akun apa-apa dulu. Nah, karena ini kita tadi terakhir membuka hutang PPN, kita mulai ke hutang PPN ya. Otomatis oleh sistem sudah dijurnalkan ya. Oh, hutang PPN-nya dia bertambah di kredit. Kemudian kita cash on hand-nya tentu tidak ada ya, karena sama seperti di modul pembelian, di modul penjualan juga semua transaksi yang Anda inputkan di sini dianggap secara kredit. Kenapa? Yang diterbitkan invoice atau tagihan, karena semuanya dianggap secara kredit. Kemudian karena studi kasus ini secara tunai, maka caranya kita harus input 2 kali sama seperti pembelian, yaitu input yang keduanya yaitu untuk pembayaran dari customer ya kalau penjualan. Kalau pembelian kita membayar ke supplier. Kalau ini di modul penjualan berarti si penjual karena tunai langsung membayar, berarti harus dimasukkan ke kas masuk ya. Di sini kas masuk,
tanggalnya tadi 3 Januari ya. Oh, ini ada kesalahannya, 7 Januari. Januari kita refresh lagi. Karena tunai berarti pembayarannya di tanggal yang sama, yaitu 7 Januari 2022 ya. Nomor dokumennya juga bisa disamakan juga sih, PJ strip 001. Cash akunnya tentunya cash ya, bayarnya dari cash, tergantung dari kondisi ya. Kalau customer bayarnya masuk ke BCA lewat transfer, lewat mandiri, atau ini disesuaikannya. Namun kita diskenariokan bayarnya menggunakan cash, sama seperti pembelian tadi. Kode transaksinya tentunya piutang ya, piutang usaha. Kalau tadi di pembelian hutang usaha, kalau di sini adalah piutang usaha. Jadi bayarnya menggunakan cash. Kalau menggunakan prinsip dasar jurnal umum, jadi yang di debitnya adalah cash, yang di kreditnya yaitu piutang usaha karena dia telah membayar. Lawan transaksinya nama si customer yang membayarnya. Nanti dia akan di debit si Andara ya, di debit. Referensi kita kosongkan saja. Karena kita ingin ini skenario kan bayar full. Jadi kita seperti biasa, kalau kita hitung dulu semuanya ini ya, atau kita lihat di invoice saja ya. Di invoice 935.000. Di sini kita isikan 900, saya di kas masuk 935.000. Kita refresh dan kita lakukan analisisnya biar kita paham kemana saja datanya mengalir ketika kita melakukan input data di penjualan. Kita buka buku besar ya. Nah, sekarang ketika kita telah diinputkan di kas masuk, kan dianggap si Andara sudah telah membayar, di debit si cashnya bertambah 935.000 di debit. Sehingga saldo kas akhirnya sekarang jadi positif ya, 110.000 karena ada kas masuk dari pembayaran dari penjualan atas nama Andara pembelinya. Piutang usaha juga otomatis ya dikerjakan oleh sistem. Si Andara langsung 3 ya. Jadi dia ngaruhnya ke kas, ke piutang, dan juga ke persediaan juga ya. Ya otomatis oleh sistem dijurnalkan ke akun persediaannya. Jadi persediaannya akan berkurang ya, karena kan dijual. Otomatis dia akan berkurang. Akun penjualannya juga ya, otomatis sudah diinputkan oleh sistem. Jadi sampai di sini mungkin kita bisa membedakannya bagaimana, atau yang membedakan antara menginput transaksi melalui jurnal umum yang telah diilustrasikan di part 4 dengan menggunakan modul pembelian, penjualan, kas masuk dan kas keluar di video part 4A ini. Jadi lebih simpel dan mudah ketika kita menggunakan modul pembelian penjualan, karena semuanya jurnal-jurnal yang tadi dikerjakan secara manual di jurnal umum dikerjakan oleh sistem otomatis. Kemudian kita analisis lagi ke bagian sini ya. Nih, jurnal CLGS-nya sudah mulai terisi secara otomatis juga, yang dasar datanya dari modul penjualan. Jadi HPP-nya di debit 270.000. Nah, di sini ini sebenarnya menggunakan aktual ya, bukan harga standar. Nilai COGS-nya. Jadi yang standar hanya di bagian ini saja. Nih, kayaknya udah masuk otomatis. Kita lihat kartu stok.
Kartu stok juga otomatis ya sudah ada keluar, baju udah out 1, sepatu udah keluar terjual 2, topi terjual 5. Dengan HPP-nya segini, total outnya jadi nilai persediaannya segini. Jadi pembelian dikurangi penjualan, HPP masuk ketika membeli dan HPP keluar ketika penjualan dikurangi, akhirnya akan jadi saldo akhir 480.000. Ini adalah saldo akhir nilai persediaan yang kita miliki, yaitu baju senilai 9 pieces dan juga sepatu senilai 3 pieces ya. Kalau topi karena kita belinya 5 pieces terjual 5 pieces jadi habisnya. Di sini kosong jadi habis. Jadi persediaan yang kita miliki tinggal baju dan sepatu. 9 pieces dan 3 pieces senilai 480.000. Ini akan terintegrasi atau nyambung lagi ke yang namanya neraca ya, sebagai aset berupa persediaan 480.000. Jadi semua saling nyambung ya, semua saling terintegrasi, saling terhubung, tidak ada yang terpisah ya. Dengan menggunakan sistem akuntansi Excel ini, kita cukup menginputkan satu kali saja dan bisa langsung nyambung ke semua sheet ya, semua informasi yang kita butuhkan ke neraca ya, nyambungnya. Nah, ini ada di persediaan. Jadi persediaan ini dari mana rinciannya bisa dilihat di kartu stok. Termasuk juga rugi labanya ya. Dia otomatis penjualannya tadi, akun penjualan yang dimasukkan di modul penjualan akan masuk ke laba rugi sebagai penjualan barang. HPP-nya juga otomatis, laba kotornya ada langsung seperti ini ya. Mudah-mudahan jelas. Tahu ya, satu lagi juga ini piutangnya juga otomatis karena si Andara tunai, jadi otomatis saldo akhirnya si Andara sudah tidak punya hutang lagi kepada kita, termasuk hutang juga ya. PT General Indonesia ininya sudah karena tunai semua, jadi sudah kita tidak punya hutang lagi ke General Indonesia, saldo akhirnya kosong ya. Nah, modul sheet ini juga penting kita untuk melakukan analisis ya. Jumlah piutang kita berapa per customernya sudah bisa otomatis dengan menggunakan software akuntansi Excel ini, begitu juga hutangnya ya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau ada yang nagih ke PT Samsung misalnya, nagih ke kita padahal kita catatan kita tidak punya hutang nih. Nah, ini pentingnya kita melakukan perapihan administrasi keuangan seperti ini ya. Kalau kita sudah mempunyai laporan keuangan, sangat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti itu. Berikut juga ketika kita ingin nagih ya, misalkan ke PT Maju Mapan, kita nagih padahal sebenarnya di catatan kosong ya. Bayangkan kalau kita tidak punya catatan ini ya, keuangan kita benar-benar begitu acak-acakan dan akan berdampak pada bisnis kita ya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan tentang video tutorial cara menggunakan jurnal modul pembelian, modul penjualan, modul kas masuk, dan modul kas keluar. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang merasa kebingungan, kesulitan, atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja. Bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas, dan jika memang pertanyaannya cukup kompleks, nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk membahas pertanyaan tersebut. Dan tidak lupa juga saya ingatkan bagi sahabat-sahabat semua yang ingin memiliki software akuntansi Excel ini, bisa dipesan melalui link pemesanan yang ada di deskripsi ya. Nanti setelah pemesanan, software akuntansi Excel-nya akan dikirim melalui email dan bisa langsung dijalankan tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Dan juga cukup satu kali bayar saja ya, 175.000, tidak ada biaya bulanan atau juga biaya tahunan. Termasuk jika nanti ada update versi terbaru, kita akan berikan secara gratis.
Baik, terima kasih banyak telah menyimak video tutorial ini sampai di sini. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya ya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penyesuaian persediaan, cara melakukan penyesuaian persediaan, termasuk cara menginputnya, mencatatnya, dan juga nanti akan saya sedikit, dan video berikutnya juga kita akan membahas tentang metode penilaian persediaan. Ada metode FIFO, LIFO, dan average. Walaupun di software ini hanya bisa menggunakan average, tapi tidak ada salahnya juga kita mempelajari tentang metode FIFO dan LIFO. Nanti kita akan bahas perbedaannya seperti apa. Mungkin itu rencana video kedepannya yang akan saya jelaskan lagi ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.